Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rueda dengan NIM 241010504835 dari kelas 03 SMJP 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan Transmart untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Transmart. Perkembangan industri retail di Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir. Seiring meningkatnya urbanisasi, pendapatan masyarakat dan perubahan gaya hidup, kebutuhan akan tempat berbelanja yang nyaman, lengkap, dan modern menjadi semakin besar. Salah satu pemain utama yang hadir menjawab kebutuhan tersebut adalah Transmart, jaringan retail yang dimiliki oleh PT Trans Retail Indonesia, bagian dari City Corp yang didirikan oleh Khairul Tanjung. Transmart merupakan hasil transformasi dari Carrefour Indonesia setelah diakuisisi oleh City Corp pada tahun 2013. Proses rebranding dari Carrefour menjadi Transmart mulai dilakukan secara bertahap pada tahun 2014 sampai 2017. Dengan mengusung konsep 4-in-1, belanja, makan, main, dan nonton, Transmart mencoba menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda dari hypermarket konvensional lainnya. Konsep ini memadukan kegiatan berbelanja kebutuhan sehari-hari, menikmati kuliner, hiburan keluarga melalui Trans Studio Mini, hingga hiburan sinema melalui CGV atau Trans Studio XX1. Dalam beberapa tahun terakhir, Transmart telah membuka puluhan gerai di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, hingga kota-kota menengah seperti Tasikmalaya dan Jember. Setiap gerai dirancang untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan hiburan bagi seluruh anggota keluarga. Namun, perkembangan industri retail modern di Indonesia tak lepas dari tantangan besar. Munculnya platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop mengubah cara masyarakat berbelanja. Perubahan perilaku konsumen ini memaksa perubahan retail di tradisional seperti Transmart untuk beradaptasi secara cepat dengan strategi digital yang kuat. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 sampai 2022 mempercepat pergeseran pola belanja masyarakat dari offline ke online. Banyak konsumen lebih memilih berbelanja dari rumah untuk alasan keamanan dan efisiensi waktu. Kondisi ini menjadi pukulan berat bagi sektor hypermarket, termasuk Transmart, yang bergantung pada kunjungan fisik ke toko. Meskipun demikian, Transmart masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan dukungan kuat dari City Corp yang memiliki berbagai lini bisnis di sektor media, keuangan, dan hiburan, Transmart juga memiliki potensi sinergi lintas industri yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saingnya. Untuk memahami lebih dalam posisi Transmart dalam persaingan retail modern di Indonesia, analisis SWOT yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan ini. Analisis SWOT Transmart Strength. Yang pertama, brand yang kuat dan terpercaya. Transmart memiliki citra positif sebagai retail modern yang berkualitas dan lengkap. Dukungan dari City Corp yang juga menaungi Trans TV, Trans 7, dan Bank Mega menambah nilai kepercayaan dan ekspor brand di mata masyarakat. Yang kedua, konsep 4-in-1 yang unik. Perpaduan antara belanja, makan, hiburan, dan rekreasi menjadikan Transmart lebih dari sekedar tempat belanja. Konsep ini mampu menarik segmen keluarga dan anak muda yang mencari hiburan dan pengalaman berbelanja menyenangkan dalam satu tempat. Yang ketiga, jaringan toko luas dan lokasi strategis. Transmart hadir di banyak kota besar dan menengah, biasanya berada di kawasan pusat perbelanjaan atau pinggir jalan utama yang mudah dijangkau. Yang keempat, kualitas produk terjamin. Transmart menyediakan produk-produk lokal dan impor berkualitas tinggi dengan standar pengawasan mutu yang ketat, terutama untuk produk makanan segar dan kebutuhan rumah tangga. Yang kelima, sinergi antar unit bisnis City Corp. Dukungan dari media massa, Transmedia, memungkinkan promosi besar-besaran, sementara kolaborasi dengan Bank Mega memberikan keuntungan bagi pelanggan seperti diskon eksklusif melalui kartu kredit dan debit. Yang keenam, fasilitas yang nyaman dan modern. Tata letak gerai Transmart dibuat luas, bersih, dan nyaman dengan desain interior yang menarik, menambah kenyamanan pelanggan saat berbelanja. Weakness, kelemahan. Yang pertama, harga produk relatif tinggi. Beberapa produk di Transmart memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan retail serupa seperti hypermarket, Superindo, atau Lotte Mart, yang membuat konsumen menengah ke bawah enggan berbelanja rutin di sana. Yang kedua, kurangnya inovasi digital. Dalam era digitalisasi, Transmart masih tertinggal dalam pengembangan platform belanja online yang efisien dan populer. Situs resmi dan aplikasi Transmart belum menjadi pilihan utama konsumen untuk belanja daring. Yang ketiga, ketergantungan pada kunjungan fisik. Model bisnis Transmart masih berfokus pada gerai fisik. Ketika kunjungan pelanggan menurun, penjualan langsung ikut terpengaruh. Yang keempat, biaya operasional tinggi. Konsep hypermarket dengan area luas memerlukan biaya sewa, listrik, pendingin ruangan, dan tenaga kerja yang besar, sehingga margin untuk keuntungan menjadi lebih tipis. 5. Kurangnya strategi promosi digital dan loyalitas pelanggan. Program membership atau poin loyalitas belum sekuat pesaing seperti Alpha Gift, My Indomaret, atau Lotte Member Card. Yang keenam, proses adaptasi pasca pandemi yang lambat. Banyak pelanggan beralih ke platform online selama pandemi, namun Transmart belum cukup cepat dalam menyesuaikan strategi untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Opportunities atau peluang. Yang pertama, peningkatan tren belanja keluarga. Konsep 4-in-1 cocok dengan pola konsumsi keluarga urban yang mencari tempat hiburan dan belanja dalam satu lokasi. Yang kedua, pengembangan e-commerce dan layanan omnichannel. Transmart memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan pengalaman belanja offline dan online, misalnya dengan fitur click and collect atau layanan pengantar cepat. Yang ketiga, kemitraan dengan UMKM lokal. Transmart dapat memperluas lini produk dengan menjual produk-produk dari pelaku UMKM lokal, yang juga memperkuat citra nasionalisme ekonomi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi Big Data dan AI. Dengan menganalisis data transaksi pelanggan, Transmart dapat memberikan promosi yang lebih personal dan efektif. Yang kelima, potensi ekspansi ke kota kecil dan menengah. Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses ke hypermarket besar. Ekspansi ke kota menengah bisa menjadi sumber pertumbuhan baru. Yang keenam, kesadaran konsumen terhadap kualitas produk.
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk segar, organik, dan berkualitas dapat dimanfaatkan oleh Transmart untuk memperkuat lini produk premium. Yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat dari e-commerce. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop menawarkan kemudahan promosi besar, serta pengiriman cepat yang sulit disaingi retail konvensional. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Generasi muda lebih memilih belanja online karena efisiensi waktu dan fleksibilitas pembayaran. Yang ketiga, kondisi ekonomi makro. Inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dapat mengurangi frekuensi belanja di hypermarket seperti Transmart. Yang keempat, meningkatnya biaya operasional. Kenaikan tarif listrik, biaya sewa gedung, dan upah karyawan menjadi beban tambahan bagi perusahaan. Yang kelima, tren minimalisme dan efisiensi belanja. Banyak konsumen kini memilih membeli hanya kebutuhan pokok dan tidak terlalu tertarik dengan belanja rekreasi yang menjadi kekuatan utama Transmart. Yang keenam, persaingan dari retail luar negeri dan minimarket lokal. Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart semakin memperluas lini produk dan layanan yang memudahkan konsumen, sementara retail luar negeri membawa inovasi harga dan konsep belanja baru. Kesimpulan dari kegagalan Transmart yang sudah saya jelaskan, secara keseluruhan Transmart memiliki fondasi bisnis yang kuat berkat dukungan City Crop dan konsep inovatif 4-in-1 yang memadukan belanja dan hiburan. Namun, perusahaan menghadapi tantangan serius akibat perubahan perilaku konsumen dan persaingan digital yang semakin ketat. Untuk mempertahankan daya saing, Transmart perlu melakukan transformasi menyeluruh. Pertama, digitalisasi bisnis dengan memperkuat platform e-commerce, layanan delivery, dan integrasi omni-channel. Yang kedua, meningkatkan strategi pemasaran berbasis data untuk menciptakan promosi personal dan meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, memperluas kemitraan dengan UMKM dan produk lokal untuk memperkuat identitas nasional dan menarik konsumen yang peduli ekonomi lokal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan menetapkan teknologi dalam menjamin stok dan logistik. Yang terakhir, meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperbanyak event promosi aktivitas keluarga dan inovasi di area hiburan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.